Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwanullah. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua saya yang sangat luar biasa, yaitu di desa yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor ya. Nah, alhamdulillah disitulah saya menempuh pendidikan sekolah SD, SMP, yaitu di dekat lingkungan saya masih satu desa, dan saya memutuskan setelah itu untuk sekolah lebih jauh ya daripada desa saya, yaitu di kota. Saya mengambil jurusan geologi pertambangan di SMK. Saya dipertemukan usaha Base Corporation ini itu sewaktu masih PKL ya. Waktu dijelaskan saya nggak punya duit. Nah, tapi ketika itu langsung saya usahakan untuk gabungnya. Saya cari untuk gabungnya. Alhamdulillah selama 3 hari saya dapat uangnya dan saya langsung gabung dengan usaha Base Corporation Syariah. Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Masya Allah, luar biasa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri untuk kita sambut success story kita. Orang yang sangat luar biasa, yang dimana tidak punya latar belakang bisnis. Beliau hanya tamatan SMK Bapak Ibu, tapi bisa beli kendaraan secara cash di umur yang masih 21 tahun. Beri aplaus yang sangat meriah untuk peraih Star Ambassador kita. Langsung aja kita sambut kepada peraih Star Ambassador, Bapak Ridwan Nuloh. Panggung ini milik Anda. Tetap fokus kita kejar dan raih pintu.
ya. Silahkan duduk kembali ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa tadi yang ketawa-ketawa ngelihat video saya? Masya Allah, zolim ya. Luar biasa. Ini rambut lurus gini karena pendek aja ini. Ya. Kalau panjang sedikit kayak tadi lah gambarannya. Ya. Menurut Bapak Ibu semuanya, kalau wajah-wajah tadi pantas gak sih punya mobil? Enggak ya. Makanya dulu gak dipantaskan, betul gak? Masya Allah. Saya ingat kata-kata mentor saya, tembus itu adalah kepantasan. Masya Allah. Kalau kayak gini udah pantas belum? Bohong kali ya. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ya mungkin sebagian orang sudah kenal dengan saya. Nama saya Ridwanullah. Sebagian juga ada yang belum kenal. Betul nggak? Iya. Ya. Bapak Ibu semuanya, nama saya asli Ridwanullah ya. Kecil ada Muhammadnya tapi diganti sama Pak RT. Jadi di kakak sampai sekarang namanya ini aja Pak. Itu luar biasa ya. Iya. Tahu kan kalau misalkan kalau kita mau KTP kan ke kelurahan, betul nggak? Diganti sama dia Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sering bilang ya, di setiap testimoni, di setiap Zoom atau apapun ya, saya lulusan SMK Geologi Pertambangan ya. Bapak Ibu semuanya, coba next ya. Nah ini saya mau sedikit cerita, berbagi Bapak Ibu ya. Ada nggak di sini yang sudah bosan dengan penolakan? Banyak, padahal belum melakukan. Maksudnya yang disebut bosan penolakan, kok ditolak lagi sih? Ada nggak yang sampai gitu? Ada yang udah lama, yang baru mah mungkin belum, betul nggak? Bapak Ibu semuanya, jadi ini adalah latar belakang saya. Saya lulusan SMK jurusan Geologi Pertambangan, jadi saya sekolah 4 tahun ya. Bukan karena bego, bukan karena gak naik ya, tapi memang programnya sudah 4 tahun seperti itu ya. Saya tepatnya di bagian pengeboran dan peledakan. Ini yang sering saya ceritakan di mana-mana, real, nyata Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bukan ngomong-ngomong, bukan iming-iming, bukan ya. Yang dimaksud ini waktu masukin bom ke dalam batu ya. Ini waktu pengeborannya. Jadi sebelum itu dibor dulu baru diledakan. Tahulah dunia pertambangan, betul nggak? Emas, tahu kan emas? Nah itu hasil ditambang, diledakan dulu Bapak Ibu semuanya. Untuk mendapatkan hasil emas 1 gram aja, itu butuh 10 ton batu diledakan. Itu luar biasa Pak ya. Saya ingat ini, balik lagi ilmu saya Pak. Awalnya udah lupa karena prospek terus ya. Luar biasa emang. Jadi saya berangkat di sini Pak ya. Orang tua saya pengen banget anaknya ini S1. Itu tentang geologi pertambangan juga, adanya kuliah di Jogja ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu semuanya, sebelum itu ini waktu detik-detik terakhir saya PKL, karena PKL 3 bulan. Dan disitulah kakak kelas saya yang satu jurusan dengan saya, beda 2 tingkat dengan saya, tapi saya nggak kenal ya. Beliau nge-DM tapi di Facebook. Tahu Messenger Facebook ya? Karena dulu Bapak Ibu semuanya jarang, bukan dulu banget ya, bukan dulu banget, 2 tahun yang lalu lah ya. Saya nggak punya kontak WA-nya dia, tapi dia tahu Facebook saya karena sering main Facebook ya. Dia nge-WA saya di Facebook itu karena saya pasang story ya, itu mobil impian saya. Saya nemu di Google. Nah, di Google atau di Instagram saya pasang story, itu mobilnya bagus banget, yang sampai detik ini menjadi mobil impian saya, yaitu mobil Honda Civic Turbo Type R Bapak Ibu semuanya ya. Itu di Indonesia harganya 1,3 miliar tahun sekarang sudah naik lagi. Itu menjadi impian saya. Berarti kan mobil itu bagus, bener gak? Dia bilang cuma nge-DM ke saya Messenger di Facebook, keren mobilnya. Gimana tuh caranya? Dia bilang gitu Pak. Oh nggak tahu Bang ya. Ini paling nanti saya setelah ini kalau nggak kuliah dulu, paling kerja dulu setahun baru kuliah. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia ngenalin lah bisnis. Oh kebetulan. Selalu ada kata kebetulan. Benar nggak? Iya.
Di setiap kesempatan pasti ada kebetulan. Dia bilang, oh kebetulan saya, ya kata dia, lagi jalanin bisnis. Nah, bilangnya sama anak jurusan sekolah juga, ya, yang usianya 3 tingkat dibanding saya, angkatannya, ya. Bapak Ibu semuanya, waktu dikenakan ini saya nggak respect sama dia, saya nggak kenal sama dia siapa, ya, deket aja enggak, di sekolah kenal aja enggak. Tapi waktu itu saya ngelihat, ya, dia nawarin ini serius banget ke saya, bahwa ini ada peluang bagus. Saya ini orang penasaran Pak, sebelum mencoba nggak mungkin saya mundur, nggak mungkin saya balik lagi, saya coba dulu aja. Akhirnya ini waktu 2 bulan, akhirnya setelah sebulan kemudian, ya, saya baru respon lagi. Bayangin, ada yang ditunda selama sebulan gabung, sama kayak saya Pak, waktu awal gabung, ya. Jadi waktu pertama kali dikenakan usaha, tapi itu belum tahu itu nama PTBS itu siapa, gimana, belum tahu. Baru dijelasin usaha, jelas ya. Nah, waktu itu Bapak Ibu semuanya, akhirnya setelah sebulan kemudian saya pulang PKL, saya di WA sama dia, dia minta WA saya, akhirnya ketemulah, ya. Dan ketemunya bukan di tempat yang enak. Maksudnya untuk dijelasin bisnis, ya. Kita janjian di kafe, nggak tahu saya dia nggak punya duit atau gimana, dia malah janjian di sebelahnya, itu masjid. Itu luar biasa emang, ya. Nggak ada fotonya. Jadi saya dijelasin, ini kan masjid ada dalamnya, ada pelatarannya, bener nggak? Ya. Jadi menjelang sholat maghrib itu saya dijelasin di pelatarannya, ya. Itu dipresentasiin bisnis. Karena yang presentasiin orang Bima dan saya takut, saya bilang iya aja Pak. Loh, kan waktu itu masih nggak tahu, masih bocah-bocah gini, bener nggak? Belum tahu nyari uang segimana Pak. Saya cuma minta duit orang tua aja setiap hari untuk sekolah, ya. Orang Bima mantap menjelasin ke saya nggak bisa jawab Bapak Ibu semuanya. Maksud saya kasih jeda kayak buat ngomong, enggak saya, ya. Jadi dijelasin, mau gabung, mau berapa paket? Ada pilihan Bang? Ada kata. Dijelasin yang paket tinggi dulu, ya. Nggak ada basic tuh. 77 ada? Anjay, 77 nggak ada lah, ya. Maksud saya uang dari mana gitu loh. Iya, saya udah kesel banget sama abang kelas saya. Lu liatin aja nih kalau habis ini, ya. Itu sama sekali saya nggak punya duit, cuma megang 100.000. Wallahi Bapak Ibu semuanya, itu pun buat sekolah lagi besok, ya. Saya ini berangkat dari bukan orang yang punya sebelumnya, ya. Akhirnya disitulah dijelasin, ada lagi Bang, ada yang 15, ada lagi Bang, ada lagi yang 7, sampai ke paket 1 Bapak Ibu semuanya. Dijelasin lah, ini paket terakhir, ya, 2.500.000. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi, ya. Udah jangan nawar lagi, ya. Dijelasin lah, udah sama rambutnya pirang lagi, serem lagi. Saya takut Bapak Ibu semuanya. Dengan terpaksa, iya siap Bang, ya, saya ngambil. Tapi kondisi nggak punya duit, apa daya, betul nggak? Iya. Ada nggak sih ya kalau kita jelasin ke orang, ya, lihat mukanya dia aja, udah kayak ketakutan. Ada nggak kayak gitu? Pernah ngalamin nggak? Itu saya di awal Pak, kayak ketakutan banget saya di prospek. Tapi disitulah Bapak Ibu semuanya, saya bismillah, ya. Karena tadi saya bilang impian, dia meyakinkan sebegitunya, ya. Dia meyakinkan saya bahwa di sini bisa dapat 1.670.000.000. Kalau lu dapat ini, bisa nggak beli mobil? Bisa Bang. Ya udah ambil sekarang. Teknik closingnya luar biasa. Berarti masuk ke impian saya Bapak Ibu semuanya, ya. Ya, itu luar biasa. Saya sangat berterima kasih juga sama orang yang presentasiin bisnis ini Bapak Ibu semuanya kepada saya, ya. Disitulah saya gabung, enggak, cuma registrasi doang. Itu pun KTP ketinggalan lagi, ya. Nggak bawa apa-apa, saya cuma punya 100.000, ya. Di dompet saya masih ingat banget, dompet kedalaman paling dalam tuh uang. Nggak ada lagi sisa Pak, serius, ya. Akhirnya disitulah saya langsung registrasi, saya ngisi data diri Bapak Ibu semuanya, ya. Saya langsung ngisi data diri. Setelah beberapa hari kemudian, ya, saya di follow up. Bukan beberapa hari, langsung. Jadi dari masjid itu ke rumah saya perjalanan 1 jam. Ya, dari kampung ke kota itu 1 jam. Jadi janjian, ya. Dijelasin lah Bapak Ibu semuanya. Nah, udah dijelasin saya pulang, ya. Pas detik-detik mau pulang, anjir gua ditipu, 100.000 gua hilang lagi. Demi Allah, saya ngomong gitu dalam hati saya, ya. Seperti itu, apa bener nggak ini? Ya, lihatin aja nih kalau ketemu di sekolah nih, abang kelas nih.
Jadi saya bilang gitu ke dalam hati saya, ya. Tapi, ya, ini ada tapinya nih. Setelah saya ngomong gitu, berarti kan awalnya berarti ragu, bener gak? Iya. Akhirnya beberapa jam kemudian saya ingat banget habis sholat maghrib, ya. Habis sholat maghrib saya buka WA. Bu Agnes, beri aplaus Bapak Ibu semuanya buat Bu Agnes. WA ke saya, Assalamualaikum, ini Ridwan ya, temennya, itulah namanya. Ya, kata saya, iya Bu Agnes, iya Bu, ini saya Ridwan, saya belum tahu namanya. Ya, tadi kamu registrasi ya? Iya Bu, tadi registrasi. Gimana buat selanjutnya? Mau gabung yang berapa paket? Yang 1 Bu. Udah ada uangnya? WA gitu. Belum ada Bu. Belum juga saya lanjutin chatnya. Pak Maskur, beri aplaus buat Pak Maskur, Bapak Ibu semuanya. Nge-DM saya di Instagram, P. Masih ada chatnya sampai sekarang Bapak Ibu semuanya. Itu luar biasa. Ya, serius Pak. Ya, wallahi. Ya. Ya. Serius Pak. Ya. Disitulah Bapak Ibu semuanya saya langsung diarahin. Gimana caranya diarahin? Bukan cuma ditanya. Ya. Kalau kita kan biasanya nanya doang ke orang, kapan gabungnya, tapi nggak dibantuin, bener nggak? Tapi saya sama Pak Maskur, Bu Agnes, walaupun belum pernah ketemu sedikit pun, belum pernah kelihatan sama sekali pun, saya dibantuin Pak, gimana caranya? Ya, akhirnya di situ ya minta ke orang tua, nggak punya, nggak boleh, lebih tepatnya bukan nggak punya, ya. Karena bapak saya bilang kalau kau mau kuliah uang ada, tapi kalau kau mau bisnis sepeser pun jangan pernah ngarep. Itulah Bapak Ibu semuanya. Karena saya takut sama bapak saya, jujur aja, ya. Bapak Ibu semuanya, akhirnya setelah itu saya malam-malam tiduran kan rebahan. Di mana ya uangnya? Ya, iya kan, berarti kan mikir, benar gak? Iya, saya nggak tinggal diam Pak, karena sudah di follow up sama mentor kita. Ya, akhirnya disitulah Bapak Ibu semuanya saya ngelihat ada jaket gunung, ada tas gunung, ada sepatu gunung, ada tenda. Saya telepon kakak kelas saya, Bang, saya ada solusi. Ya, tapi saya mau dibantuin buat gabungnya, jualin semua peralatan gunung saya. Saya selain di pertambangan, saya juga hobi naik gunung Pak. Ya, keliling Jawa Tengah sudah pernah semua, alhamdulillah. Ya. Jadi pas besoknya dia dari Jakarta, ya. Jadi kakak kelas saya tadi sama orang Bima nih, dia ke Jakarta Pak. Dari Jakarta COD-an sama saya di Depok. Cuma buat ngambil tas sama jaket. Dia yang jual, saya cuma ditinggalin gitu aja Bapak Ibu semuanya. Saya masih ingat banget, di memori kepala saya ada Bapak Ibu sampai detik ini. Saya ingat banget Pak, ya. Mana itu pertama kali saya naik kereta lagi. Saya nanya-nanya ke dia. Akhirnya dia ambil tasnya, dia ambil jaketnya, dia jualin. Ya udahlah, yang penting gabung saya. Saya jual tenda sendiri karena punya tenda, ya jual. Akhirnya gabung lah, ya. Bapak Ibu semuanya, next. Inilah pertama kali saya gabung, ya. Ini muka-muka suram seperti ini Pak. Udah mas suram, kusut, kurus lagi, ya. Kriwil, wah luar biasa. Ini setelah 3 hari Pak. Ya, beri aplaus buat kita semua dong ya. Jadi ini setelah 3 hari. 3 hari saya di follow up, saya di presentasi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu langsung saya gabung. Ini ingat saya Rabu Bapak Ibu semuanya. Ya, langsung saya gabung dan saya nggak cuma bawa sendiri Pak. Ya, pada saat sudah dijual, saya langsung ngundang. Lebih tepatnya nggak tahu cara ngundang, tapi saya takut kalau uang saya diambil, saya diapa-apain gimana? Saya bawa kawan saya Pak. Ini kawan saya, satu tim di peledakan di tambang, ya PKL. Akhirnya sekarang jadi dolen saya juga Pak. Jadi saya bawa Bapak Ibu semuanya 2 orang ini. Memang ini dekat banget dengan saya, ya. Saya bawa 2 orang itu, dia nggak tahu apa-apa tentang PTB. Ya udah, ayo ajak aja. Memang rumah dia dekat sama rumah kakak kelas saya, ya sekitar 15 menit lah dari rumahnya. Akhirnya dia mau diajak ngopi-ngopi, bilangnya saya. Dia bingung, kok lu ngeluarin uang banyak banget? Ngapain itu katanya? Gabung bisnis. Akhirnya dia dijelasin lah sama dia berdua. Ya ini bukan kenalan saya, bukan. Ya ini aja 2. Ya. Disitulah Bapak Ibu semuanya, ya. Dia juga tertarik dengan bisnisnya, ya, karena biasanya kalau kami di sekolah ya gitu kan dituntut untuk apa? Solidaritas tinggi katanya, ya, menjunjung tinggi solidaritas. Belepotan aja mobil cash loh, luar biasa.
Jadi maksud saya, kalau saya A dia ikut A, kalau saya B ikut B dia. Ya. Serius Bapak Ibu semuanya, sampai kita benar-benar berjuang Bapak Ibu semuanya. Jadi ya, dia 3 hari kemudian langsung gabung, dua-duanya langsung 2 Pak. Ya, waktu itu saya langsung punya 2 sponsor, makanya dalam waktu seminggu saya langsung bisa punya bonus banyak Pak. Kurang lebih dalam seminggu itu 1.500.000 bonus saya Bapak Ibu semuanya. Ada tapinya Pak, jangan senang dulu, dapat bonus senang, benar gak? Ada tapinya. Saya nggak tahu kalau itu saya ngundang Pak. Karena dulu nggak ada ya, coba melihat daftar nama. Mana ya? Nah, boleh Pak. Ini kan sekarang ada daftar nama, ada janji temu, bener gak? Yang AU ngomong kan ada janji temu ini, bener gak? Loh dulu kita nggak ada Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi dulu kita nggak ada. Oh ini kejauhan ya. Nah ini. Jadi dulu saya nggak ada daftar nama, nggak ada janji temu. Gimana cara ngundangnya? Udah undang aja. Kan kawan lu banyak, udah ajak ngopi ke sini. Ya udah saya telepon ajak ngopi aja. Sambil ngerjain tugas bareng-bareng. Pernah saya Bapak Ibu semuanya, ya. Saya ngundang 1 kelas. Serius 1 kelas, tapi bukan undang bisnis. Ya ini bodohnya di awal. Ya. Saya ngundang 1 kelas kebetulan, ya di sekolah tuh ada tugas. Ya, karena kan habis PKL pasti ngerjain laporan, yang kuliah pasti tahu, bener gak? Iya, ada laporan gitulah. Ya saya ngerjain Bapak Ibu, punya saya udah selesai. Saya iming-iming mereka. Kalau lo mau selesai, ya laporannya ayo ikut. Akhirnya 1 kelas ikut ke rumah dia nih, ke rumah abang kelas saya. Dijelasin bisnis, bengong semua. Masya Allah, gak ada satupun yang gabung Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saya udah beli aqua 1 dus kan. Ya, untuk ngejamu ya, tapi nggak ada yang gabung. Malah habis itu saya dicaci maki, dihina. Oh lu apaan lu, mau ngajain kuliah tugas apa gimana? Kalau nipu gua, anjay. Digituin Bapak Ibu semuanya. Bahkan sama orang yang terdekat dengan saya sekalipun. Ya waktu di sekolah. Jadi inilah proses perjalanan saya Bapak Ibu semuanya di awal waktu memutuskan buat bergabung. Jadi coba lihat ini. Ya. Masya Allah. Sebenarnya saya geli sih ngeliat foto itu. Ya. Masya Allah. Jadi saya belajar terus Pak. Saya kadang-kadang sehari nggak pulang, 2 hari nggak pulang, karena perjalanan dari rumah abang kelas saya ini sama ke rumah saya itu 1,5 jam. Jauh pakai motor Pak, lumayan lah. Itu kan daripada pulang pergi saya habis bensin, habis ongkos, lebih baik saya menetap tinggal di situ. Saya berangkat sekolah dari rumah dia Pak, demi prospek. Bapak Ibu semuanya, itu luar biasa Pak. Jadi 1 minggu saya diemin aja di sini Pak. Saya belajar dengan dia Pak. Saya orangnya kalau misalkan sudah nyemplung di satu bidang, ya nggak mau tinggal diem. Gimana caranya? Saya dulu harus bisa. Gimana kayak caranya? Ya. Awalnya emang pandai bicara? Enggak. Emang pandai ngomong? Enggak. Ya. Belepotan juga sama. Gak ngerti ngomong di hadapan, apalagi ngomong di hadapan banyak orang. Pasti gugup saya di awal-awal. Tapi saya di home prospek di rumahnya dia Bapak Ibu semuanya, saya betul-betul belajar. Saya ngeliat. Ya, waktu abang kelas saya presentasi, saya ngelihat apa detailnya yang perlu saya pelajari. Dari awal sampai selesai dia presentasi, saya ngelihat, saya dengerin, saya nggak main HP. Betul-betul saya dengerin Bapak Ibu semuanya. Disitulah Bapak Ibu semuanya 1 minggu saya belajar home prospek dan memberanikan diri untuk presentasi Pak. Ya, ini calon mitra kebanyakan. Saya presentasi dengan gugup. Ya, nggak bisa ngomong Bapak Ibu semuanya awalnya tentang bisnis ini. Ya, akhirnya seminggu kemudian saya dapat lagi sponsor saya Bapak Ibu semuanya. Ini orang yang teman ke teman. Ya, contoh saya punya teman hobi naik gunung, dia nggak gabung. Nah saya undang temannya dia, ngerti ya? Iya. Dialah yang gabung, saya sama sekali nggak kenal Bapak Ibu semuanya. Jadi pernah kita waktu itu naik satu gunung, ya, ketemu dengan dia tapi nggak punya WA-nya. Saya hubungilah lewat media sosial. Akhirnya dia gabung, ya. Dan inilah Bapak Ibu semuanya, mulai ada tim dan menghadiri acara seminar umum. Ada yang tahu ini di mana? Yang tahu saya kasih door prize. Peraih mah udah tahu, ya. Jangan peraih, ini adalah di JDC Bapak Ibu. Ya, Lisa nanti ya. Jadi tahu tadi yang sholat di atas lantai 7 tahu? Ada pelataran di depan yang menghadap ke sana yang kosong tapi nggak bisa dibuka pintunya tahu? Inilah fotonya Pak.
di lantai 7 Bapak Ibu semuanya. Ini pertemuan pertama kali saya ke JDC. Waktu itu pertemuan di JDC di gedung ini ya, itu di sebelah Pak, ruangan namanya Lotus 1, 2, 3 tuh dibuka semua ya. Itu Bapak Ibu semuanya yang hadir itu banyak ratusan orang Pak. Dan saya dari Bogor ini hadir bersama dengan tim saya dan calon mitra ya. Ini pertama kali saya Bapak Ibu semuanya ya ke Jakarta dengan yang namanya bisnis Pak ya. Ini udah bajunya kegedean lagi. Ini baju bapak saya Bapak Ibu semuanya. Itu luar biasa Pak. Serius, wallahi Pak. Ini baju koko yang dibuat ke meja sebetulnya ya. Nah, inilah yang tadi gabung Pak. Saya datang ke JDC. Waktu itu acaranya bukan pagi, bukan siang, malam Pak. Habis maghrib kita mulai, betul nggak? Betul, ambasador pasti tahu Bapak Ibu semua yang sudah berproses di sini Pak. Habis maghrib baru kita mulai ya. Saya pulang kadang-kadang nyampe rumah itu jam 12 malam, jam 3 pagi. Pernah saya nyampe berangkat dari rumah pagi, nyampe lagi ke pagi lagi Pak. Sampai dimarahin sama orang tua saya ya. Padahal detik-detik mau lulus sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah akhirnya inilah Bapak Ibu semuanya ya, saya memutuskan untuk buat base camp di Bogor Pak. Tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya, ini pertemuan pertama kali saya di Jakarta Pak, di JDC. Berarti kan minggu pertama. Minggu keduanya lagi saya datang lagi Pak. Nggak kapok tuh walaupun pulang malam ya. Waktu itu Bapak Ibu semuanya saya ingat banget ya. Di sini acara di Lotus itu sampai dengan jam 10 malam karena banyak testimoni dari Bandung yang datang ke Jakarta dari PTBS langsung ya. Jam 10 malam waktu itu Bapak Ibu semuanya, kereta dari Jakarta ke Bogor itu batasnya cuma jam 11 malam. Saya naik kereta Pak pulang pergi, motor simpen di Bogor kita ya, di stasiun. Akhirnya Bapak Ibu semuanya saya berjalan. Waktu pertemuan kedua ya, kita ini nggak punya duit Pak. Ini bukan pertemuan ini ya, yang kedua. Ongkos aja nggak punya Bapak Ibu semuanya ya. Ada nggak sih yang mau datang ke pertemuan tapi nggak punya ongkos? Ada nggak di sini? Saya pernah ngalamin Pak ya. Saya cuma punya tiket kartu kereta dan uang saku saya 15.000. Itu pun buat makan. Tiket bayar dulu untuk seminar. Nggak ada seminar di Tebet awal-awal Pak. Sekarang mah seminar gratis dapat makan lagi, betul nggak? Waktu awal saya berjuang Bapak Ibu semuanya, udah mah bayar dapat eco racing cuma 5 lagi ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan disitulah ya, waktu itu ini cerita yang sangat sekali menempel di otak saya sampai detik ini Bapak Ibu. Saya nggak akan pernah lupakan. Kenapa? Karena perjuangan saya dan tim juga luar biasa Pak. Kenapa itu contoh? Bapak Ibu semuanya, saya waktu pulang itu jam 11 lewat dari sini karena habis circle dulu. Nyampe ke stasiun Palmerah sebelah sini. Tahu stasiun Palmerah ya? Nggak ada kereta Pak. Wah kita bingung Pak. Udah mah ada banyak orang ya, sekitar waktu itu 9 atau 10 orang ya. Saya bawa tim dari Bogor Bapak Ibu semuanya, nggak ada kereta. Dan saya baru di Jakarta, nggak tahu Jakarta itu gimana ya. Saya nanya bingung Pak, mau ke Bogor ini lewat mana Pak? Sampai ada yang mau nangis loh, nggak mau pulang dia. Karena nggak bisa pulang, takut Bapak Ibu semuanya. Ada usia 17 tahun, 18 tahun waktu itu. Karena takut dimarahin orang tuanya. Akhirnya disitulah ya kita memutuskan untuk pulang. Dengan cara apa? Jalan kaki. Jalan kaki dari mana Pak? Dari JDC sampai dengan Pancoran. Tahu nggak kalau misalkan jalan Gatot Subroto itu kan naik, itu kan lurus ke tol dalam kota, nyampe ke Pancoran, tahu ya? Yang tahu pasti tahu, yang enggak udah biarin aja. Tadi saya cek di Google Maps Pak, 8,8 kilo. Kenapa bisa tahu itu Pak? Karena kita cuma modal Google Maps. Kenapa saya bisa ngecek Pancoran? Karena itulah alternatif yang ke Depok lalu ke Bogor. Betul nggak? Iya. Dengan harapan kita ada losbak yang bisa datang dari Jakarta ke Bogor naik. Tapi di tengah jalan nggak ada Pak. Saya punya mitra saya itu badannya besar banget Pak. Dia sampai duduk di tiang listrik Bapak Ibu semuanya, sampai mau nangis gini Pak. Ya Allah, gimana lagi ceritanya? Dia doa, saya ingat banget, dia doa gini, ya Allah berikanlah pertolongan sama saya dan tim. Sampai menggetar. Kita nggak makan Bapak Ibu semuanya. Ini saya luar biasa Pak ya. Tapi orang itu sangat negatif sekali sama saya sekarang Pak ya. Dulunya berjuang Bapak Ibu semuanya dengan saya dan tim. Nggak tahu kenapa di situ ada orang yang berani, bukan saya tapi tim saya, memberhentikan mobil Pak ya. Di tengah jalan dia gini-gini Pak, berhenti mobil. Itu kalau mati gimana itu? Akhirnya dia Bapak Ibu semuanya memberikan mobil.
Nggak tahu kenapa itu suatu keajaiban yang luar biasa buat kita Pak. 9 sampai 10 orang itu. Dari pancoran itu Pak, ya. Mobil saya tanya, itu minggir langsung sekitar 200 meter itu mobilnya langsung minggir Pak. Karena kita stop berhentiin. Mobil tahu nggak mobil apa? Mobil sayuran Pak. Ya, tapi kosong. Dia mau jemput sayuran itu di mana? Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur Pak. Mau dibawa ke Tangerang katanya. Ya. Akhirnya kita naik mobil losbak itu. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu semuanya. Udah ikut aja Pak. Akhirnya kita ikut sampai ke Pasar Induk Kramat Jati. Ada yang tahu nggak? Ya udahlah nanti cari sendiri. Ya. Dari situlah Bapak Ibu semuanya kita berjuang lagi Pak. Ya. Berjuang apa? Belum nyampe ke Bogor, baru di Jakarta Timur. Benar nggak? Iya belum nyampe, gimana? Itu udah jam 12 malam Bapak Ibu semuanya. Lebih malah, hampir jam setengah 1. Akhirnya di situ kita bahasanya nge-BM, numpang lah. Numpang lagi Pak. Nggak tahu kenapa lagi ada suatu keajaiban lagi Pak. Dari Pasar Induk Kramat Jati ada mobil daging. Daging sapi, daging kerbau yang dibawa ke Pasar Citerep Bogor Pak. Ya, dari Pasar Citerep Bogor kita naik lagi Pak. 3 kali Bapak Ibu semuanya. Naik mobil daging lagi dari situ ke stasiun Bogor. Itu dekat dengan Pasar Raya Bogor Pak. Akhirnya kita nyampe lah di stasiun Bogor itu. Tapi nggak bisa balik. Nggak punya duit buat ngambil motor itu di situ Pak. Ditahan motor kita. Iya Pak. Kan kita 9 sampai 10 orang, otomatis motor 4 atau 8 gitu motor Pak. Berarti kan kalau dari pagi sampai malam itu bayarannya mahal di stasiun, benar gak? Iya, kalau 1 jam 2.000 aja kerasa, 1 jam 5.000 aja kerasa. Berapa jam? Ya kita nggak punya duit Pak. Akhirnya apa? Ya udahlah kita pulang aja ke Lewiliang waktu itu. Daerahnya Lewiliang Bogor. Nge-BM lagi Pak naik angkot, kita nggak bayar. Untung orangnya baik Pak. Ya saya kalau ketemu lagi saya mau kasih duit itu buat supir angkot Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Itulah Bapak Ibu semuanya singkat cerita ya. Karena nggak punya duit dia mintalah duit ke orang tuanya. Akhirnya buat nebus motor kita Pak. Yang di Bogor itu. Jadi perjalanan saya untuk hadir ke seminar ini bukan main-main Pak. Karena saya mau belajar. Saya mau bisa Bapak Ibu semuanya. Gimana sih tuh orang ngomong di depan? Kok bisa gitu? Kok bisa dia menggerakkan banyak orang? Buat tepuk tangan, buat sorak, ya, buat semangat. Kalau nggak bisa, berarti kan bingung banget, bener nggak? Iya. Makanya dari itu Bapak Ibu semuanya, akhirnya disitulah Pak saya berproses lagi, berjuang lagi, ya. Waktu itu masih pulang pergi Jakarta Bogor Pak. Kita seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Naik kereta lah itu, ya. Akhirnya setelah itu kita memutuskan untuk buat base camp di Bogor Bapak Ibu semuanya dengan modal seadanya Pak, modal nekat, ya. Ini kita nyewa rumah karena waktu itu di rumah kakak kelas saya penuh karena kebanyakan calon mitra, ya. Di situ Bapak Ibu semuanya, ya setiap hari orang beda-beda Pak, ganti-ganti sampai ditegur sama orangnya Pak, tetangga sebelah. Ya, disitulah Bapak Ibu kita memutuskan untuk buka base camp. Nah, ini bayar Bapak Ibu semuanya setiap bulan. Ya, ini kan produk banyak, benar nggak? Inilah yang kita bawa dari Matraman ke Bogor naik kereta Pak. Dari Matraman dari Masjid Jami Matraman ke Stasiun Manggarai itu jalan kaki bawa produk ini Pak. Sampai saya pernah ditegur sama security-nya, nggak boleh lagi bawa itu, banyak banget. Karena kan di kereta ada peraturan sekarang, benar nggak? Iya, ini sampai banyak Pak. Kenapa? Nggak ada kendaraan Bapak Ibu semuanya. Kalau naik motor lama dan banyak orangnya. Ya itulah perjalanan Pak. Dari Matraman ke Bogor itu naik kereta terus setiap harinya Bapak Ibu semuanya. Akhirnya disinilah Bapak Ibu saya didampingi lagi. Walaupun saya sudah di Jakarta, walaupun saya sudah di Bogor dengan tim, tapi tetap mentor saya Pak Maskur mau menyempatkan waktunya, ya, buat datang ke Bogor Pak. Ini buat home prospect. Ya ini kita makan-makan waktu malam hari. Jadi masih mau ngedampingin saya Bapak Ibu semuanya. Makanya saya malu kalau nggak berjuang Pak. Lah, mentor saya aja yang sudah punya uang, sudah punya mobil, masih mau nemenin saya yang belum tembus motor. Masa kita yang belum tembus motor leha-leha, diem-diem aja, benar gak? Iya Pak. Disinilah Bapak Ibu semuanya, ya saya mulai fokus lagi, berjuang lagi dengan tim Bapak Ibu. Ya, itu luar biasa Pak, perjuangannya nggak mudah di awal-awal. Ya, nah inilah Pak. Lika-liku kehidupan di dunia bisnis yang paling menyebalkan yang saya pernah lalui Bapak Ibu semuanya. Prospek ke petani, ya. Bapak Ibu semuanya, coba cek kanan kirinya masih hidup nggak? Masih ya?
Jangan bengong ntar kesambit lagi, kesambit lagi. Ya, kesambit. Bapak Ibu semuanya, ini proses saya ke petani-petani Pak. Karena di Bogor, dengan mindset kita Bogor itu banyak lahan pertanian. Ini peluang besar, ini peluang bagus. Ya, saya mulai beranikan diri Pak buat prospek ke petani. Ini di rumah tim saya. Ya, kita buat penyuluhan, kita ngundang RT, kita ngundang ketua kelompok tani, kita sebar surat ya di beberapa desa. Akhirnya kumpullah petani dengan segini Pak. Ya, waktu itu pembicaranya Pak Maskur Pak dan tim. Ya, ada yang beli tapi nggak ada yang ngambil satu paket, nggak ada yang gabung sama sekali Pak. Dia cuma beli ecer. Saya masih ingat banget, total yang terkumpul itu cuma 4 juta rupiah. Lumayan lah ya, benar gak? Ada yang beli 2 box, ada yang beli 3 box, ada yang beli 5 box. Dia ecer Pak. Disitulah Bapak Ibu semuanya, karena Pak Maskur bilang bangun kolam prospek. Gak apa-apa dia beli 2 box sekarang, nanti kemudian dia bisa 2 priority. Ya, semangat lagi Pak. Besoknya saya nggak mau ke Jakarta, saya mau dampingin petani itu Pak. Gimana caranya dia paham? Ya, kan petani juga awal-awalnya nggak tahu tentang eco farming, fotosintesa, bener gak? Saya dampingi, ya, saya dampingi petani. Ada petani jambu kristal, ada petani kacang yang ngeluh terus ke saya, tapi dia nggak mau beli eco farming Pak. Wah, itu luar biasa pokoknya. Ngeluh terus Pak, dia hampir ratusan juta tapi nggak mau dia beli pupuk ini. Ya, saya dampingi. Disitulah Bapak Ibu semuanya kita kecolongan Pak. Ya, kenapa kecolongan? Ya, dia nyemprot pakai tangki yang sudah ada yang namanya kimianya Pak. Akhirnya apa? Nggak berfungsi lah eco farmingnya. Akhirnya nggak ada lagi Pak yang mau beli. Tapi kita nggak patah semangat. Ya, ini berjuang lagi. Ini di rumah saya Pak. Ya, saya masih ingat banget Bapak Ibu semuanya. Ya, inilah bapak saya. Walaupun nolak dia tetap duduk Pak. Luar biasa. Ya. Dan ada satu kejadian yang membuat saya luar biasa. Anjir, ini orang kenapa sih? Itu ketua RW Pak. Debat sama Pak Maskur Pak. Ya, Pak Maskur jelaskan eco farming. Dia ngambil tanah buat dites Bapak Ibu semuanya. Ngambil tanahnya sendiri Pak. Akhirnya dites, dia sendiri yang malu Pak. Karena eco farmingnya bereaksi dengan cepat. Ya, itu luar biasa Pak. Wah, semua disediain Bapak Ibu semuanya sampai ke biang. Pokoknya semuanya disediain. Ya, alat testernya, semuanya ada Pak. Lengkap, perlengkapan, persiapan, hamin berapa, kita semua sedia. Sampai ada bannernya itu Pak. Ya, ada nggak yang beli? Nggak ada. Anjay. Di rumah sendiri ditolak Pak. Saya butuh perjuangan. Ini saya ingat banget, hadir itu 25 sampai 30 orang. Itu saya ngumpulin 1 RW Pak, 8 RT Bapak Ibu semuanya. Saya sebar sendiri surat undangannya Pak. Bikin sendiri, sebar sendiri, nggak closing. Aduh, ini di rumah sendiri Pak. Akhirnya di situ orang tua saya nanya, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Bapak aja nggak mau pakai. Ya, gimana ceritanya? Ya. Maksudnya nanya hasil, ada yang beli apa enggak, laku apa enggak produknya. Kalau laku, alhamdulillah. Kalau ya enggak ada yang beli Bapak Ibu, satu produk pun enggak ada yang beli. Kita udah habis-habisan Pak. Ya, untuk tes di sini eco farming habis berapa? Itu luar biasa lah. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya ini contoh. Berikutnya lagi, ya, nggak habis lagi Pak di sini. Saya udah buat schedule Pak, dalam 1 bulan Pak Maskur kita kesini Pak, kita kesini Pak, kita kesini Pak. Sudah ada jadwalnya Pak. Ya, ini Bapak Ibu semuanya, next, lanjut lagi. Nah ini, ya di rumah tim saya, inilah yang tadi saya bilang, yang ngeluh di tiang listrik Pak, yang nangis Pak. Ini katanya, gede gini Pak tapi nangis dia. Itu luar biasa. Ini di rumah dia Pak, presentasi lagi. Gak ada lagi yang gabung Pak, ini petani semua, ketua-ketua kelompok tani. Yang katanya ngerti pertanian Pak di Bogor Pak. Gak ada yang beli satupun. Ya, malah nanya unsur haranya, kandungannya apalah, ngajak debat intinya. Gak beli dia Pak. Ya, lanjut lagi Pak. Wah, luar biasa Pak. Sampai pakai jas gini Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa Pak. Buat penyuluhan. Gak beli, ditolak Pak. Kita gak kapok, kita lanjut lagi. Gimana? Saya konsultasi lagi ke Pak Maskur. Gimana caranya Pak supaya ada yang beli produk kita Pak? Minimal 1 kita coba di dia.
kalau dia udah percaya, dia bisa cerita ke orang lain. Anggapannya begitu, pengennya, benar gak? Akhirnya di sinilah Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita pasrah. Udahlah, ikhlasin, kasih petaninya Pak. Suruh Pak Mas bilang, saya ngasih Bapak Ibu semuanya, saya ngasih produk ke petani. Itulah yang salah di awal Pak. Saya ngasih produk ke petani Bapak Ibu semuanya, kita uji coba. Nih, bukti saksi sejarah Bapak Ibu semuanya. Berdiri Pak Giman, ya. Beraplaus buat Pak Giman Bapak Ibu semuanya. Beliau yang nemenin Bapak Ibu semuanya sampai terjun ke sawah. Ya, nggak boleh petani itu yang nyemprot, supaya kita tim MTM yang nyemprot Pak. Upline-nya Pak Wawan, beri aplaus Bapak Ibu semuanya. Ya, dia loh yang nyemprot Pak, pakai semprotan di pompa, tahu kan di pompa? Dia yang nyemprot Pak, sampai balik kita uji coba satu petak. Akhirnya berjalan beberapa waktu Bapak Ibu, berhasil Pak. Berhasil. Seneng nggak kita sebagai member? Seneng. Ya, yang lain padinya jelek, yang dia bagus. Pakai eco farming, didouble lagi pakai fotosintesa, kita praktek lagi Pak. Ya, habis itu Bapak Ibu semuanya udah ada hasilnya Pak. Saya sudah ngumpulin data lengkap banget. Ya, di sini mulai dari kita penyemprotan hari sekian sudah ada datanya, sudah ada video testimoninya, sudah ada foto testimoninya. Pas presentasi ke petani-petani ini, ketua-ketua kelompok tani, ya, dia bilang apa Pak? Saya sudah beli pupuk Mas. Saya nggak butuh pupuknya. Pak, belinya dari mana Pak? Kemarin Mas ada subsidi dari kepala desa. Padahal sebelum ini dimulai, saya sudah prospek dengan kepala desanya Pak. Dan dia bilang oke, deal, kita mau transaksi. Ini Pak Maskur, Pak Giman saksi sejarahnya. Saya masih ingat banget kepala desanya sampai sekarang Pak. Berarti artinya Bapak Ibu semuanya, penolakan itu wajar gak? Bukan cuma satu loh, ini Pak banyak, ini 40-an petani Pak. Ya, hitung aja tadi awal gimana. Next lagi berikutnya, ini Pak. Ini paling dramatis. Kenapa paling dramatisnya? Ya, dia petani tapi nggak modal. Sampai kita beliin semprotannya 2. Kalau awal-awal kan kita ngambil uang punya bonus, benar gak? Tadi petani kedua kita yang bagian semprotin, dia modal semprotannya. Yang ketiga ini Pak, dia nggak punya semprotan, nggak mau nyemprot, kita yang nyemprotin, kita yang modalin. Lah, saya masih ingat banget waktu itu punya Bu Agnes 1 semprotannya, sampai detik ini masih ada Bu Agnes. Dibeliin Pak yang 1, karena nggak mau dikayuh, kita pakai listrik yang dicas, tahu ya? Ya, akhirnya dibeliin buat petani. Kita penyuluhan lagi, prospek lagi, ya. Ini orang yang paling kekeh, yang paling debat dengan saya Pak. Saya sampai ingat banget sampai sekarang. Udah sama dia botak lagi. Dia ngotot Pak sama saya Pak. Ya, dia katanya udah banyak penyuluhan di mana-mana. Ya, pakai pupuk ini paling bagus, gini paling bagus. Dia ngajak Bapak Ibu semuanya adu. Kalau saya pupuknya paling bagus, ya, pupuk eco farming, saya mau beli produknya. Tapi kalau pupuk ini nggak terbukti, ya, ganti lahan saya yang sudah saya keluarkan dana. Waktu itu lahannya lahan cabai. Untuk cabai itu biayanya mahal, ya, daunnya lah, buahnya lah, tangkainya segala macam. Akhirnya kita beranikan diri, oke lah, nggak apa-apa kalau cuma sepetak. Iya serius, sepetak diuji coba Pak, di lahan cabai. Yang kedua di lahan yang namanya terong. Tahu terong ya? Yang warna ungu. Ya. Nih buktinya. Ya. Ini Pak, ini semprotannya Bu Agnes yang masih beli. Hak milik beliau sekarang Pak. Lah, saya nyemprot Pak. Inilah yang saya kenal abang kelas saya yang tadi saya bilang Pak. Ya. Ini lahan dia, saya nyemprot, saya yang modalin. Ada pertumbuhan bagus Pak. Di cabenya bagus, nggak kena ulet. Ya. Di bawangnya bagus, di terongnya bagus. Tapi apa dia bilang? Ah, ini mah kan percobaan pertama. Coba dong di lahan saya yang satu lagi. Anjay, Masya Allah, luar biasa Pak. Akhirnya ada nggak yang beli? Nggak ada Pak.
sekian banyak yang presentasi di Bogor tentang pertanian, gak ada satupun yang beli satu paket. Walaupun satu paket, gak ada, sampai detik ini pun gak ada yang beli. Loh, kita udah keluar modal banyak untuk mempelajari eco farming, untuk bisa ngasih arahan ke petani. Perlu belajar gak? Tahu buku eco farming, tahu? Saya baca Pak, gimana caranya supaya menang debat sama petani. Loh, lah iya. Dia punya 100 pertanyaan, saya gimana caranya punya 1000 pertanyaan. Itulah yang ditanamkan Pak Maskur ke saya. Sampai kita saking gak percayanya Pak, ada botol aqua, ya, botol aqua gede gini Pak, ya. Kita potong, saya beli bibit, saya coba eco farming, ada di base camp Matraman Bapak Ibu semuanya. Itu terbukti memang Pak, untuk meyakinkan kata Pak Maskur. Betul, saya yakin Pak, sudah yakin banget dengan eco farming. Tapi petaninya nggak yakin, gimana lagi? itu luar biasa Pak. Ya Allah, disinilah akhirnya memutuskan, udahlah, nggak mau saya eco farming lagi Pak. Capek saya ditolak-tolak terus. Ya, banyak sekali, nggak ada yang beli. Loh, kita yang keluar uang. Ya, untuk ke rumah dia, dari rumah bang kelas saya butuh waktu 1,5 jam. Itu naik gunung Pak. Perjalanan pulang pergi aja mahal banget, ongkosnya segala macam. Berarti kan di awal berjuang, benar gak? Iya Pak. Akhirnya udahlah Bang, kata saya, nggak usah lah kita petani-petani lagi, udah cukup. Kita konsultasi lagi ke Pak Maskur. Akhirnya apa? Ya, kita memutuskan untuk tinggal di Jakarta Pak. Ya, bukan kita, lebih tepatnya saya. Waktu itu Kak Agnes bilang, kau mau serius gak? Iya Kak, mau Kak. Ya udah, tinggal aja di Jakarta. Gak mikir panjang saya Pak, gak perlu izin ke orang tua Pak. Saya mau tinggal di Jakarta. Saya bilang ke orang tua, Pak, Bu, saya mau berjuang serius. Kasih waktu saya berjuang 1-2 tahun. Waktu itu saya masih ingat, saya nangis Pak, minta izin buat tinggal di Jakarta. Padahal dekat Jakarta Bogor, bener gak? Iya. Tapi maksudnya bukan cuma tinggal, menetap betul-betul fokus. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, saya menetap dari sekian banyak tim saya Pak, ya, yang cuma ini doang yang tinggal di Jakarta. Ini bukan nih, ini doang nih. Dan satu lagi cewek, yang awalnya berjuang banyak, katanya pengen impiannya, pengen mobilnya, pengen motornya, pengen bonusnya. Pada saat di pertengahan jalan, gak semuanya setia dengan kita, betul gak? Iya Pak. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, dari sekian banyak cuma inilah Pak, ya. Waktu itu saya tinggal di Cakung, ya, ngontrak dengan seadanya Bapak Ibu semuanya. Ya, inilah dalam waktu saya 2 hari di Cakung tinggal, saya closing Pak, dari Telegram. Ya. Orangnya sekarang tinggal di Aceh, sudah nikah, lupa dengan saya Pak. Tapi saya masih ingat dia Pak, ya. Jadi orang yang gak kenal Pak, dari Aceh, tapi tinggal di Jakarta. Gabung Bapak Ibu, saya melakukan proses perjalanan. Kalau tadi di cerita Pak Wawan ada di mobil losbak, itu ada saya juga Pak. Saking kita nggak punya uang di awal-awal buat berjuang, ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada yang bilang ngeluh, kalau ada yang sedih, kalau ada yang ngeluh ke saya, ya, saya ketawa Pak sama orang itu Pak, baik itu orang tua maupun anak muda. Ya. Kenapa begitu? Coba lihat, tetap berproses walaupun tidur di luar base camp dan di masjid. Lah, sekarang mungkin Anda ketawa ngelihat ini. Saya menderita Pak waktu itu Pak. Ini luar biasa Pak. Tahu Masjid Jami Matraman? Itu tempat tinggal saya beberapa bulan lalu Pak. Bangun di masjid itu bukan bangun sendiri, dibangunin marbot. Ya, lo serius Pak. Ini pelatarannya, ini jalan nih, jalan utama Masjid Matraman. Ya, ini dalamnya masjid, kita tidur di sini Pak. Bukan cuma saya, banyak kok, ada Pak Alamsah juga, Pak Wawan juga pernah. Ya. Tapi memang yang paling lama saya. Loh, gimana kita nggak berjuang Pak? Gak ada tiket loh. Pak Alamsah kenapa tinggalkan masjid? Sakit dia Pak. Ih, serius. Dengan seadanya Pak.
Lo ketawa-ketawa lo, saya nangis waktu itu Pak. Serius. Lo iya serius Pak. Ya, kenapa sih? Kenapa nggak ngekos aja? Ya namanya berjuang. Uangnya masih sedikit. Dan kalaupun saya di kos nyaman, nggak mau prospek, bener gak? Iya. Ya ini Pak, bukti sejarah Bapak Ibu semuanya. Maka saya gak akan pernah lupa dengan masjid ini Bapak Ibu semuanya. Ya, inilah tempat tidur saya, singgah sana Pak. Luar biasa. Dan bukan cuma itu, setelah dari masjid Pak, kita pindah ke base camp. Ya, ini Bapak Ibu depan base camp. Jadi ini orang duduk kan, ini sebelahnya mobil Pak Maskur, ini motor. Saya tidur di sini Pak. Ini kanopinya setengah doang. Tahu kanopi ya? Setengah doang Pak. Kalau panas saya tidur kepanasan Pak pagi-pagi. Kalau bagian hujan itu kehujanan. Saya pernah Bapak Ibu semuanya, ya waktu itu saya ingat banget pulang dari Tangerang pembinaan, itu malam banget. Ya, kalau Pak Maskur udah tidur, saya tidur di luar sendirian Pak. Ini udah nggak ada tim saya, sendirian doang. Ya, ada tim Pak. Ya, dia pergi tanpa alasan. Luar biasa Pak. Bilangnya mau tobat, mau zikir, sampai sekarang nggak balik-balik Pak. Masya Allah. Ada saksi sejarahnya, beraplaus buat Pak Safar Bapak Ibu semuanya. Ya. Kenapa? Dia nggak bilang ke saya Pak, dia bilang ke Pak Safar saya mau tobat, mau zikir Pak. Nggak pulang sampai sekarang Pak. Nggak tahu saya di mana itu orang. Ya. Ini tidur Pak. Ya tidur di sini saya Pak setiap hari. Lah jangan tanya nyuci gimana. Ya, ganti baju gimana jangan tanya Pak. Ya sudah pasti, ya, di hotel bulan bintang. Masjid. Ya. Saya pernah ada di satu ketika Bapak Ibu semuanya. Satu ketika saya betul-betul meneteskan air mata Pak. Ini serius nih, fokus Bapak Ibu semuanya. Kenapa begitu? Karena saya betul-betul Pak, ya, totalitas berjuang. Karena memang orang tua nggak support awalnya Pak, nggak ngasih dana ke saya. Ya berjuang seadanya. Makan gimana dari bonus, semua dari bonus Pak. Kalau mungkin ada anak-anak muda yang dikasih support sama orang tuanya, bersyukur. Ada orang tua yang dikasih sama anaknya, bersyukur. Datang ke seminar masih ada, dikasih makan segala macam. Loh saya di awal berjuang ini Pak. Ya, saya pernah satu ketika Bapak Ibu semuanya, ya, tidur di situ Pak, ya, karena kecapean mungkin ya. Biasa kalau tidur kecapean tuh lelap banget, betul nggak? Lelap banget Pak. Sampai saya nggak sadar Pak, dari sini ke bawah udah basah, hujan Pak. Loh, Anda ketawa sekarang mungkin lucu saya ceritain. Waktu mengalamin gimana, betul nggak? Ini Pak, ya ini kan nggak ada kanopinya sebelah sini. Kalau ini doang yang ada. Motor ini ketutupan, kalau hujan nggak kehujanan. Lah sedangkan kan saya tinggi Pak. Ya, saya tidur di sini aja, bawah saya kehujanan. Waktu itu ingat, anjir masih subuh lagi, dingin banget, hujan Pak, serius. Akhirnya di situ, aduh ya Allah, gimana caranya saya berjuang betul-betul supaya sukses di bisnis ini. Saya malu mau pulang ke orang tua. Masa gimana caranya kok anak yang minta waktu sudah pulang dengan gak ada hasil? Malu nggak kira-kira? Malu Pak. Saya nggak gentar di situ Pak. Saya pernah konsultasi ke Pak Maskur. Sampai nangis saya Pak. Kapan mau tembus motor? Kapan mau tembus mobil? Pak Maskur cuma nanya gitu Pak. Saya bilang Pak, ya, saya berproses, saya berjuang. Kalau saya sudah ada di suatu bidang, ya, pantang saya menyerah Pak. Pantang saya mundur, pantang saya putar balik. Apapun resikonya saya laluin. Ya. Pernah suatu ketika Bapak Ibu semuanya, ya, saya juga jalan kaki dari Matraman ke Tebet. Ya mungkin sekarang punya tim, bisa bonceng naik motor timnya, bisa bonceng naik mobil timnya, itu bersyukur banget, berterima kasih sama timnya. Jangan ngeluh Bapak Ibu semuanya. Saya jalan kaki dari Matraman ke Tebet Pak. Sampai untuk makan pun waktu awal-awal nggak bisa. Mencukup-cukupi, bukan nggak bisa, mencukup-cukupi. Contoh uang 50.000, kita harus nyediain buat berapa waktu. Ya, saya pernah makan cuma nasi doang sama gorengan. Goreng jagung. Itu 2003 Pak. Nasinya 3.000, berarti 5.000, bener gak? Saya di tengah-tengah jalan Pak, dari Jalan Saharjo, dari Matraman ke Tebet.
Ya karena saking laparnya, waktu itu nggak ada makan di seminar Pak. Tapi saya lapar, saya mau makan, beli cuma 5.000 itu doang. Ada uang 10.000, kan besok gimana? Bener gak? Lah iya, nggak apa-apalah. Saya tanamkan dalam diri saya. Mungkin ini proses. Allah mau memantaskan saya berjuang. Nggak apa-apa saya laluin. Ya, saya nggak bilang ke orang tua saya kalau saya susah di Jakarta. Loh apa kata orang tua saya? Udah suruh pulang pasti Pak. Akhirnya Bapak Ibu semuanya saya berjuang lagi Pak. Ya, inilah detik-detik saya mendapatkan kepemilikan New Ambassador Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah melewati badai yang luar biasa, proses yang luar biasa, ada nggak tujuannya? Ada Pak. Ya, ini saya sangat bangga banget. Ya, foto langsung dengan owner Pak Haji Febrian Agung. Ya, abaikan yang ini ya. Ini orang banget. Ini luar biasa Pak, saya senang banget. Beraplaus juga buat Pak Maskur, Bu Agnes, sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi tak henti-hentinya mendampingi saya Pak. Walaupun saya tembus motor lambat, tapi tetap proses. Yang saya nikmatin bukan hasilnya, tapi prosesnya. Belum tentu orang cepat dia mau prosesnya yang waktu di titik terendah dia masih ada. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya, ya, ketika berjuang waktu masih dia diuji sekalipun hilang langsung. Muntabir namanya, mundur tanpa berita. Ya, ini Bapak Ibu semuanya saya senang banget. Akhirnya saya mendapatkan kepemilikan New Ambassador Pak. Yang pertama, ini waktu foto di GSS. Di situ berjuang lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya luar biasa Pak, berjuang lagi. Di kondisi terendah pun dalam berproses saya tetap mewajibkan diri untuk hadir di seminar dan training Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang masih ngeluh, diundang ke seminar, diajak training, baik Zoom, baik offline, di tempat dimanapun, kalau masih ada yang ngeluh, saya suka ketawa sama orang itu Pak. Ya, loh dia masih bisa makan, punya uang, tapi dia nggak mau untuk memperjuangkan impiannya. Gimana sih caranya? Masa orang seperti itu layak berjuang? Makanya saya suka aneh Bapak Ibu semuanya dengan orang sehat dia walafiat punya uang tapi nggak mau datang ke pertemuan. Loh ini Pak berjuang Pak, ini detik-detik saya masih tinggal di base camp Bapak Ibu semuanya. Saya nggak punya kenalan lagi Pak, ya prospeksi apapun yang di depan saya, prospecting. Ya, ini sampai buat brosur gini Pak, kita buat presentasi untuk simple. Kan kalau bawa flip chart kan gede, bener gak? Ini bisa dimasukin ke tas, ya. Akhirnya prospek lah ini anak majelis sholawat. Ya, kita training ke Bandung. Ya ini ada bukti-buktinya Pak Giman, training of trainer itu waktu itu. Ya, kita lagi ada home prospect di Ben Hill Jakarta Pusat dan ini Bapak Ibu semuanya. Ya, tahu nggak siapa ini yang presentasi? Bu Agnes Pak. Saya ingat banget di Sentul, malam-malam jam 10 Pak. Dia tuh tukang bakso. Ya, kita prospek gabung nggak? Enggak gabung. Ya, penolakan tuh ya ketika saya tembus motor saya ngerti. Oh ternyata kalau penolakan tuh pasti, penerimaan pasti nggak? Pasti. Ya, disitulah Bapak Ibu semuanya saya udahlah kalau ada yang nolak biarin aja. Yang penting follow up. Betul nggak? Iya Pak. Berjuang lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi maksud saya ya di kondisi apapun, walaupun diri kita di kondisi paling rendah pun, pertemuan itu penting Pak untuk kita Pak. Ya, paling penting pertemuan Bapak Ibu semuanya, seminar training yang direkomendasikan oleh timnya, oleh mentornya. Ya. Jadi karena pertemuan adalah jantung di bisnis ini. Kalau kita nggak hadir di pertemuan, bisnisnya mati. Kalau orang nggak ada jantungnya mati, bener gak? Iya Pak. Maka wajar kalau orang punya bonus besar melakukan lebih banyak, itu dia selalu hadir ke pertemuan dan menghadirkan. Ya, beraplaus Bapak Ibu semuanya buat kita. Nah ini Pak ya, saya konsultasi lagi dengan Pak Maskur ya, untuk tembusin motor lagi, untuk tembusin mobil ya, karena inilah di dalam KDM Pak, yang tadi tidur di luar Pak, luarnya ini ya. Ya saya konsultasi Bapak Ibu semuanya, saya bawa buku Dreambook saya, bawa buku impian saya bawa buku daftar nama saya, buku catatan saya ambil ilmunya Pak, saya konsultasi betul-betul gimana lagi Pak caranya Pak supaya tembus motor kedua, supaya tembus mobil pertama ya. Karena walaupun sudah tembus motor tetap aja ya kita butuh bimbingan, butuh ilmu, betul nggak? Iya Pak, saya nggak mau merasa bisa ya, tapi bisa harus Pak, bisa presentasi, bisa ngundang. Nah akhirnya Bapak Ibu semuanya setelah konsultasi ya, rekomendasi lagi Pak, nggak berhenti di situ pertanian Pak.
balik lagi ke yang tadi. Berangkat saya Pak, konsultasi. Karena kurang sebelah Pak dari poin saya. Ya. Untuk ngejarnya lumayan. Dari Jakarta Bapak Ibu stasiun mana ini? Pasar Senen saya ke Madiun, Jawa Timur, tahu ya? Madiun Pak. Lah ini saya bertiga Pak. Nih, yang zikir nggak balik-balik ada di sini dia Pak. Ini luar biasa Pak. Saya cuma bertiga Pak. Modal nekat. Saya cuma punya uang waktu itu 600 atau 700 gitu Pak. Satu orangnya 600 atau 700. Saya berangkat ke Madiun. Ya. Nyampe ternyata Bapak Ibu semuanya. Di sini saya, wah luar biasa ternyata. Ini pertama kali saya naik kereta ekonomi Pak. Sakit pinggang. Luar biasa Pak. Karena duduknya tegak Pak. Nggak bisa tiduran. Penuh. Akhirnya Bapak Ibu semuanya saya bertiga dengan ini mentor, ini orang yang undang saya, ini downline saya, ini saya prospek Bapak Ibu dari Madiun kota untuk ke kabupaten, ya kita nggak tahu pakai apa, akhirnya kita dijemput. Alhamdulillahnya kita dijemput Pak, karena nggak tahu sama sekali, ya. Ini prospek, ini banner yang tadi saya di Bogor masih ingat ya, saya bawa kemana-mana Pak, saksi sejarah waktu itu saya pernah ditolak. Akhirnya kita presentasi. Tahu nggak Pak ini siapa Pak? Ini Kepala Dinas Pertanian yang ada di Kota Madiun. Ya, Kepala Dinas Pertanian yang ngerti tentang pertanian. Ya, dia sendiri yang cerita ke saya, Pak, di Madiun ini Pak banyak pupuk yang namanya nggak dijual ke masyarakat, cuman didiemin, cuman disimpan di para penjual. Ketika nanti pupuknya murah, dia jual mahal. Dia sendiri yang ngeluh Pak ke saya Pak. Tapi dia cuma beli sepaket. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak. Ini prospek. Ini nih kepala-kepala pertanian semua Pak. Ketua-ketua kelompok pertanian. Loh. Kalau misalkan kita sudah ada di Madiun gak bisa ngomong. Malu, bener gak? Gimana caranya kayak saya memberanikan diri Pak. Bawa laptop. Ini bawa kita Pak dari Jakarta Pak. Semuanya perlengkapan kita semua sediain. Ya. Pokoknya kita totalitas, mau totalitas semua Pak. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, ya. Ini dia sudah pakai sebelumnya. Nah orang ini sudah pakai sebelumnya dan hasilnya bagus, ada videonya. Saya semua lengkap data Pak. Kalau mau ambil pertanian di laptop ini semua lengkap. Dari awal saya berjuang sampai detik ini semua lengkap data Bapak Ibu semuanya. Yang bagus mana yang enggak, ya ada semua Pak. Berarti kan kalau sudah ada datanya, harusnya petani-petani ini ngelihat bukti bahwa di situ lagi ada kekurangan pupuk, bahwa di situ lagi kesusahan. Betul nggak? Saya datang ke petani ini Bapak Ibu semuanya, ya, cuma beli sepaket. Tuh jauh-jauh kita Pak. Dan bonusnya nggak masuk ke saya. Karena ini adalah orang yang sponsor teman saya. Ya, lagi kuliah sekarang Pak. Nggak datang ke sini. Terus saya jauh-jauh. Ini desa sebelah, ya. Lanjut lagi Pak, kita pindah ke desa lagi. 3 hari kita di sana, 3 hari 3 malam. Lanjut lagi, proses lagi Pak. Ke petani-petani lagi. Nggak ada yang beli di sini Pak. Udah ngotot-ngotot. Ini paling ngotot nih Pak. Ini kepala desa nih. Ya, pokoknya saya bermasalah teruslah dengan kepala desa Pak. Nggak tahu kenapa lah. Ya. Karena saya pikir dia punya suara. Kalau kepala desanya ngomong kepada petani-petani, dia bisa didengar. Benar gak? Ternyata kepala desanya nggak dengerin omongan saya. Ya nggak nyampe lah informasinya. Ya, akhirnya ditolak lagi Pak, nggak ada yang gabung di sini. Di sini pun sama Bapak Ibu semuanya. Ya, ini desa lagi Pak. Desa ke desa itu jauh pakai mobil. Ya, alhamdulillahnya Bapak Ibu kita ada tumpangan. Ya pokoknya hidup gimana caranya kek. Ya, untung makanannya murah di sana. Ya, 5.000 aja dapat banyak. Di kampung kan biasanya gitu, bener gak? Iya. Nggak ada yang beli Pak. Alhasil Bapak Ibu semuanya, ya, saya perjalanan 3 hari 3 malam dari Jakarta ke Madiun cuman menghasilkan 1 paket. Dan itu pun bonusnya nggak masuk ke saya. Masya Allah. Ini udah totalitas Pak. Ya, kita udah sedia sebelum perang. Ya, tapi tetap aja ditolak gak? Tetap. Ya. Nah disinilah Bapak Ibu semuanya saya nggak pantang diem lagi Pak. Ya, saya berjuang lagi Pak.
Gimana caranya? Saya mau bisa belajar Pak Maskur, ya, untuk ngisi di tempat. Waktu itu belum pernah ngisi seminar Pak. Ya, kalau sekarang Anda mungkin sering lihat ngisi seminar, sering lihat ngisi Zoom, itu adalah hasil daripada perjalanan sebelumnya Pak. Inilah Bapak Ibu semuanya, waktu saya belajar, haus ilmu, siap belajar, berani praktek Pak. Bertumbuh terus, memberanikan diri. Ya, saya mau belajar tapi nggak tahu caranya. Akhirnya saya nanya ke Pak Maskur, ya, beliaulah Bapak Ibu semuanya yang nemenin saya Pak. Setiap harinya dilatih saya bicara gimana, cara MC gimana, cara presenter gimana, cara ngisi Zoom gimana, dilatih setiap hari Pak. Habis pembinaan kita dilatih lagi setiap hari terus. Ya, jadi ada dorongan dalam diri saya Pak oleh mentor saya supaya saya tetap bisa berjalan, supaya saya tetap bisa bicara, supaya saya tetap bisa ngomong yang awalnya nggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, ya, ini pertama kali saya ngisi seminar di Tebet. Waktu itu kantornya masih gini ya. Ini waktu itu balik lagi kita ngisi, saya jadi MC. Ini seminar nasional PTBS, ya, yang ngadain langsung kantor pusat. Di mana? Di sini Pak. Ya. Jadi maksud saya tempat JDC ini bukan tempat yang asing bagi saya. Ini adalah saksi bisu perjalanan. Pak Maskur juga di awal begitu, betul nggak? Doain sedikit lagi sampai ke Pak Maskur juga. Amin. Ya. Jadi maksud saya gitu Bapak Ibu semuanya, ya. Ini proses di awal Pak. Akhirnya Bapak Ibu sering, ya, karena sudah kontek-kontekan dengan sekarang Direktur Marketing PTBS, ya, Bapak Cap Nurholis. Ya, akhirnya saya dikontak untuk ngisi Zoom yang 1000 orang itu setiap malam. Waktu itu setiap malam Senin. Ya, saya disuruh jadi MC, ya. Loh, kalau udah disuruh mana kita mau nolak? Kalau menolak reputasi MTM jelek, bener gak? Lah iya Pak. Saya ditembak langsung sama Pak Cap Nurholis, ya. Assalamualaikum Pak Ridwan, bisa nggak ngisi MC Zoom? Siap Pak. Loh, waktu itu deg-degan Pak. Walaupun cuma di Zoom, kita ngomong sama HP, tapi ada pesertanya 1000 orang, itu deg-degan. Kalau nggak belajar, kalau nggak latihan, bener nggak? Lah iya Pak. Akhirnya Bapak Ibu saya berjuang lagi, ya. Awalnya jadi presenter di Tebet, jadi MC offline, jadi MC online. Saya ngisi Bapak Ibu semuanya di presenter nasional Best Corporation di JDC pula Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu luar biasa Pak. Ya. Makanya proses perjalanan luar biasa. Untuk seperti ini aja Bapak Ibu semuanya, perjalanan panjang luar biasa. Ya. Next lagi berikutnya, nah inilah Bapak Ibu, ya, trip pertama ke Singapura Malaysia menggunakan kapal pesiar terbaik di Asia nomor 1. Ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Sama kayak tadi Pak Wawan, saya belum pernah naik pesawat Pak seumur hidup. Ya, ini pertama kali saya naik pesawat, ya, itu ke Singapura ini Pak. Ya. Saya nggak tahu check-in pesawat gimana, pokoknya ngikut aja lah. Ya, deg-degan juga waktu ditanya imigrasi ya. Ya. Untungnya ada Bu Agnes. Ya, ini pertama, ini di Singapura, ini di Malaysia. Ya, saya kira Malaysia tuh kayak di Upin Ipin gitu loh. Banyak tanah gitu maksudnya. Banyak pohon. Ternyata ada kota-kota, ada gedung, luar biasa. Ini di kapal pesiar Pak. Ini di dalamnya. Ya, mewah sekali Pak. Ya, lihat aja Pak, porsi makan kuli nih Pak. Karena makan full 24 jam, gratis. Bebas kita mau pilih apa. Ya. Ini indah banget Bapak Ibu semuanya. Saya seneng banget. Ya. Ini trip pertama kali saya, ya, dengan, ya, inilah orangnya Pak yang berangkat. Seneng banget Pak. Oh, langsung viral di kampung saya Pak. Oh, si Ridwan ke Singapura katanya. Dari tempat kerjanya, kerja katanya. Loh, gue bisnis kemana aja. Karena ya saya dari kampung, saya sadar betul, ya. Akhirnya Bapak Ibu semuanya saya terus lagi berproses, bangun lagi tim online, tim offline, ya, sampai datang dari Palembang. Beri aplaus Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa Pak. Mulai kenal TikTok di sinilah Pak. Dulu nggak ada TikTok. Ya, kalau ada TikTok dulu udah cepat kita, bener nggak? Iya, nggak ada awalnya Pak. Ya, tim online, tim offline, bangun lagi Bapak Ibu semuanya, berproses lagi Pak. Dengan Pak Maskur hadir lagi ke pertemuan setiap hari tanpa bolos. Ya, saya malu kalau bolos ke pertemuan. Karena sudah ada tanggung jawab dalam diri saya. Makanya dari itu Bapak Ibu semuanya, next lagi, ya.
Ini Bapak Ibu semuanya luar biasa. Nah inilah waktu pengambilan produk. Jadi kalau ada yang bilang, Pak produknya cepet dong, produknya Pak mau dipakai, ini perjuangannya Pak. Ya, coba play videonya, bisa nggak? Nah, tahu nggak ini siapa? Ini Grab Pak. Untuk saya ngangkut dari kantor ke pengiriman itu, karena nggak punya mobil, pakai Grab. Siapa yang bayarin ongkosnya? Kalau bukan mentornya, bener gak? Loh iya, ini ngangkat-ngangkat gak ada yang ngangkat Pak sendirian. Segini banyaknya untuk dikirim ke daerah-daerah. Ya, inilah prosesnya Bapak Ibu semuanya. Loh ini berat-berat loh Pak. Itu perjuangan. Sengaja sih di video pencitraan ya. Tapi maksud saya betul Pak, itu prosesnya di lapangan seperti itu. Maksudnya yang tadi disampaikan Pak Maskur betul Pak. Lo yang dapat bonus sponsornya siapa? Masa nggak mau ngurus produk, bener gak? Lah iya Pak. Jangan mau enaknya aja kita, ya harus kerjasama. Nah disinilah Bapak Ibu semuanya, ya. Saya dapat lagi pencapaian New Ambassador yang kedua Pak. Setelah berproses Pak, membangun tim online, tim offline dari TikTok. Ya kenapa saya fotonya dengan KAAS? Ya karena saya berbarengan Pak. Satu hari saya tembus motor kedua, dia motor pertama. Beri aplaus Bapak Ibu semuanya. Ya. Inilah Bapak Ibu semuanya. Jadi pencapaian New Ambassador yang kedua Pak. Saya ambil uangnya. Ya. Saya ambil uangnya senilai 20 juta. Ya karena waktu itu ya sama kayak Pak Wawan tadi, kita mau ada trip ke Jepang, akhirnya uangnya buat saya pergi ke Jepang. Next. Ya. Nah ini Bapak Ibu, pencapaian New Ambassador kedua itu bukan akhir dari perjuangan. Ya. Jadi terus seminar, terus hadir ke pertemuan sampai kita diundang ke Pak Haji Febrian. Ini orang nomor 1 di PTBS, betul nggak? Iya Pak. Semua berkat mentor Bu Agnes, Pak Maskur luar biasa Pak. Mendampingi kita terus setiap harinya. Ya. Hal ini di Tebet. Nah inilah Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya pergi ke Jepang. Inilah negara satu-satunya negara yang impian saya Pak. Saya sering cerita di mana-mana pun Bapak Ibu semuanya. Jadi waktu masih sekolah, saya pengen banget ke Jepang. Karena saya belajar bahasa Jepang 3 bulan waktu itu, bisa, memang betul-betul bisa. Sedikit-sedikit. Ya. Tapi nggak punya duit. Lo punya impian tapi nggak punya duit, bisa nggak kira-kira? Lah belum bisa berangkat. Bukan nggak bisa, belum bisa berangkat. Akhirnya setelah berproses saya ketemu MTM, ya November 2023 bisa juga pergi ke negara Jepang Pak. Saya seneng banget Pak. Ya, waktu tiba di bandara Jepang itu saya seneng banget, saya sujud Pak. Senangnya minta ampun. Berarti artinya satu-satu impian kita mulai terwujud. Betul nggak? Iya. Mungkin saya senang waktu di Jepang Pak, tapi perjalanan tadi di awal pahitnya luar biasa, bener gak? Nah iya. Makanya sekali lagi kalau ada yang ngeluh, saya ketawa sama orang itu Pak. Ya. Makanya jangan ngeluh dengan saya ya. Oke. Nah inilah Bapak Ibu semuanya, datang ke GSS ya dengan tim. Karena afirmasi dari sebelumnya Pak. Ya. Langsung foto juga sama Pak Haji Febrian ya. Jadi luar biasa, senang banget saya di sini Bapak Ibu untuk mau mencapai Star Ambassador, tapi belum tercapai waktu GSS. Akhirnya nggak jadi naik panggung GSS waktu itu. Ya, tapi nggak patah semangat, berjuang lagi Pak, proses lagi. Ya, detik-detik Star Ambassador saya konsultasi. Pak kok nggak tembus? Ya, saya nanya Bapak Ibu semuanya, saya konsultasi, diarahin gimana lagi caranya, dari mana poinnya, dari mana uangnya, dari mana closingannya, saya diarahin betul-betul Pak. Ya, karena saya nggak mau tinggal diem Pak. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, ya, ini waktu hari H Kak Titinnya tembus mobil. Aplaus buat dia. Ya, saya panas juga Pak. Lo dia tembus mobil duluan, saya belum. Anjay. Akhirnya Bapak Ibu semuanya di sini saya konsultasi dengan Pak Maskur, ya, dan disinilah saya tembus Star Ambassador-nya Bapak Ibu. Senilai 150 juta. Saya belikan mobil, mobilnya ada di bawah Pak. Ini didampingin Bu Agnes, walaupun Bu Agnes lagi hamil 2 besok ya Bu ya. Besok mau lahiran, tapi tetap dampingin di sini Pak. Berarti perjuangan seorang mentor itu luar biasa. Nggak ada tandingannya, betul nggak? Iya. Ini luar biasa Pak. Ini waktu itu langsung meeting ya dengan ambasadornya untuk pencapaian-pencapaian berikutnya Pak.
Ya. Next. Nah ini, coba diputar videonya. Ini video dari rumah saya, Pak. Yang bukakan pintu adalah orang tua saya. Dan orang tua saya nangis, Bapak Ibu semuanya. Dan itu meluk saya, Pak. Betapa senangnya anaknya bisa punya mobil. Sebelum tembus ditanya, mobilnya mana? Katanya mau tembus mobil, katanya poinnya sedikit lagi, tapi kok nggak tembus-tembus? Kakak saya ngelihat Instagramnya MTN, Instagramnya Kak Titin. Kok Kak Titin udah tembus mobil? Lu mana? Kok nggak tembus-tembus? Akhirnya setelah tembus mobil, setelah punya mobil, setelah beli mobil, saya izin ke Pak Maskur Bu Agnes untuk pulang dulu, Pak. Tapi nggak langsung pulang, beberapa hari lagi, ya. Setelah acara Golden Rules-nya Kak Titin, saya pulang. Inilah Bapak Ibu semuanya pemandangan yang luar biasa menurut saya, Pak. Orang tua saya nangis bukan karena ngelihat anaknya salah, bukan karena ngelihat anaknya gak sukses, tapi ngelihat anaknya punya mobil, Pak. Itu luar biasa. Ya. Akhirnya Bapak Ibu saya ajak makan. Ya, senang banget ngelihatnya, Pak. Orang yang ketawa, ya, hasil daripada perjuangan itu kelihatan daripada orang yang ketawa cuma ketawa biasa, betul nggak? Saya ngelihat pemandangan luar biasa, Pak. Inilah Bapak Ibu semuanya orang tua saya, ini kakak saya, ya ini ibu, ini adik. Seneng banget, Pak. Diajak naik mobil itu kayak norak banget gitu loh. Memang betul, karena nggak ada yang punya mobil di keluarga saya, Pak. Serius. Ya, ini seneng banget Bapak Ibu semuanya. Walaupun ya makannya makan kayak biasa, tapi bukan soal makannya, tapi nilainya, betul nggak? Iya, Pak. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, saya ajak ke Bandung. Tahu di mana ini? Masjid Daerah Jabar. Bukan saya sih yang ngajak, Pak. Orang tua saya yang pengen. Kenapa? Kenapa tujuannya ke sini? Karena ada satu alasannya, Pak. Ini bapak saya, ya, ini ibu saya diajak sama tetangganya yang ada di pondok pesantren untuk pergi ke Masjid Raya Al Jabar. Tapi nolak. Nggak apa-apa, Pak, nanti aja nunggu anak saya punya mobil. Itu yang pertama, Pak. Ini ponakan saya berangkat dari sekolah PAUD-nya. Teman-temannya sudah berangkat duluan ke Masjid Al Jabar. Dia bilang apa? Enggak, nanti nunggu mamang punya mobil. Yang satu lagi Pak adik saya, ini mondok sampai sekarang di pondok pesantrennya, sudah mau akhir liburan kemarin Desember ya, akhir tahun. Liburannya kemana? Sambil ziarah ke Bandung, sambil itu mampir di masjid ini. Tapi dia nggak berangkat, Pak. Nanti aja nunggu AA punya mobil. Dan terakhir ini kakak saya, Pak. Ini kakak kandung, ini kakak ipar. Dari pondoknya kakak saya diajak juga, Pak. Kebetulan ada trip, bukan trip ya, artinya ziarah juga ke Bandung. Nanti aja, Pak, nunggu adik saya punya mobil. Itu sebulan yang lalu. Akhirnya Bapak Ibu setelah saya pulang, setelah saya tadi makan dengan keluarga saya, ya udahlah, ayo berangkat. Dan itu pertama kali saya bawa mobil ke Bandung sendiri, Pak. Padahal baru bisa nyetir, Pak. Saya ngelihat banget, ya, keceriaannya orang tua saya. Senengnya gimana, nangis haru bahagianya gimana, berkat perjuangan. Loh, padahal orang tua saya nggak tahu di Jakarta gimana, betul nggak? Tapi saya nggak cerita, Pak. Nanti aja ceritanya kalau sudah sukses betul-betul. Kenapa? Karena kalau saya cerita sudah pasti saya disuruh pulang. Gak mungkin saya tinggal di Jakarta, gak mungkin. Saya pasti suruh pulang. Tapi saya ngotot, Pak. Ya, gimana caranya? Saya pulang ke rumah itu bawa hasil. Ya walaupun hanya mobil cash. Alhamdulillah, betul nggak? Iya, Pak. Jadi intinya apa? Tekad, Pak. Dalam hati kita berjuang. Saya totalitas, betul-betul. Gak mau setengah-setengah. Saya mau totalitas betul-betul, Pak. Ya. Inilah Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa, ya. Next lagi sebelum
Next lagi. Saya senang banget Pak. Saya nangis di situ Bapak Ibu semuanya. Senang ngelihat orang tua saya bahagia. Ada yang bisa nggak? Jawab. Serius. Kalau ada yang bisa, ya, berarti Anda luar biasa. Pepatah Tiongkok mengatakan, ada yang tahu artinya? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Next. Loh, serius. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu, ya, walaupun itu terlambat atau lambat, daripada diam dan tidak mengerjakan sama sekali, Pak. Maksudnya apa? Mulai aja dulu, prospek aja dulu, ditolak maju lagi, ditolak berjuang lagi, walaupun hujan, panas, badai, dilaluin Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan ditolak kita mental Pak, jangan dihina kita tinggalin, jangan cuma diremehin kita tinggal diem Pak. Itu orang tua saya, orang kesayangan saya menolak terhadap bisnis saya Pak. Orang yang paling dekat dengan hidup saya sama sekali tidak percaya bahwa anaknya bisa beli mobil di sini. Tapi ada Bu Agnes, Pak Maskur yang sama sekali saya nggak kenal sebelumnya Pak. Tahu pun enggak latar belakangnya, kenal pun enggak siapa beliau sebelumnya. Tapi beliau mendampingi saya setiap hari sampai saya punya mobil cash. Itu menurut saya luar biasa. Beliau orang tua saya di bisnis ini. Berarti kita wajib sama-sama hormat, betul nggak? Iya Pak. Nah ini Pak, ya, saya ambil kutipan ini kenapa? Ya kita lebih baik berjuang, walaupun lambat laun. Ya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Berjuang aja Pak, jangan pernah berhenti. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus Bapak Ibu semuanya. Ya. Penyesalan selalu datang di akhir. Kenapa saya tampilkan ini Pak? Ini bukti Bapak Ibu semuanya bahwa dulu ini adalah yang ngomong member saya, bukan calon mitra. Ini member saya yang berjuang dari Bogor ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta, Jabodetabek. Kita keliling Pak. Ini orangnya Pak. Saya nggak tampilkan namanya, tapi beliau ngechat. Waktu 30 Desember adalah waktu setelah saya tembus mobil. Ya, dia bilang apa? Wah, selamat ya, udah mau cash. Keren salut. Yang lain udah pada mundur, yang di Bogor lo doang yang masih teguh pendirian. Saya cuma bilang, alhamdulillah. Gak saya jawab lagi Pak. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya paksa pun dia gak mau berjuang lagi, betul nggak? Iya Pak. Maka kuncinya jangan pernah gantungkan impian kita kepada orang lain Pak. Impian kita tergantung diri kita sendiri. Ya. Anda mau jadi seperti ini atau tidak? Maka tentang keputusan kita semua Pak. Ya. Ini orang yang berjuang betul-betul. Ya. Kalau saya sebutkan Pak Maskur pasti kenal betul dengan orangnya. Loh itu orang yang berjuang betul-betul Pak. Mati-matian dengan saya di bisnis ini. Tapi dia patah di tengah jalan. Akhirnya dapat nggak mobilnya dia? Nggak dapat Pak. Ya, maksud saya apa? Penyesalan selalu datang di akhir Pak. Lebih baik kita berjuang daripada sekarang Bapak Ibu semuanya, daripada kita nyesal di kemudian hari Pak. Teman-teman seperjuangan kita sudah punya mobil, sudah punya Pajero, sudah umrah, sudah keluar negeri, kita masih diem aja. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau Pak. Siap nggak kita berjuang? Action di lapangan Pak, gaspol. Yang dimaksud berjuang, kita selalu hadir ke pertemuan, mengundang prospek terus setiap hari Pak. Karena itulah yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya. Ya, intinya tadi saya bilang Pak, lakukan terus Pak. Ya. Saya juga terharu Pak ngeliat ini Pak. Ya. Berarti kan artinya dia masih ngeliatin saya.
Baik katanya dia masih pantau saya di status, betul nggak? Iya, percayalah Bapak Ibu semuanya. Yang hari ini berjuang dengan Anda, yang hari ini berjuang dengan Anda, mentor Anda, sayangilah mereka Pak. Pedulilah terhadap mentor Anda Pak. Hormatlah sama mentor Anda, respectlah sama mentor Anda Pak. Karena itulah orang yang berjuang di lapangan bersama Anda. Ya, jangan sesekali kita berpikir negatif sama mentor kita Pak. Karena itu yang akan menjerumuskan kita kepada kesalahan. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya, maka dari ini Bapak Ibu semuanya saya sangat bangga sekali Pak. Tapi ini baru start, baru mulai. Ya, masih ada tangga impian yang lainnya, betul nggak? Maka kita berjuang. Ya, betul-betul siap berjuang kita Bapak Ibu semuanya. Siap berjuang. Apa kabar? Apa kabar? PTBS. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di panggung kesuksesan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.